Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fadila, kelas reguler 205 dari Universitas Krishna Dwi Prodi Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan tentang pitch deck dari usaha kelompok kami, yaitu Sencafe. Di samping kanan ini ada logo dan slogan dari usaha Sencafe. Slogannya itu yaitu Healthy Cafe, Low Caffeine, yang artinya kopi sehat, rendah kafein. Dan ada juga alamat usaha Sencafe di Jalan Karawaci, Tangerang, dan terdapat nomor telepon dan Gmail dari usaha ini. Lanjut. Di sini ada problem atau masalah, ada 3, yaitu ada disease, sweetness, dan plastic waste. Untuk disease itu banyak masyarakat yang mempunyai MAH dan terdapat masyarakat yang tidak bisa meminum terlalu banyak kafein karena kafein yang tinggi bisa menyebabkan asam lambung. Yang kedua untuk sweetness. Sweetness itu keluhan masyarakat jika meminum kopi adalah karena kepahitan atau kemanisan. Yang ketiga ada plastic waste, yaitu terlalu banyak limbah plastik di Indonesia yang sulit didaur ulang. Di sini ada value proposition atau solusi usaha. Solusi dari usaha ini ada 3. Yang pertama, membuat varian rasa kopi dan mengurangi kafein dalam kopi. Yang kedua, menggunakan recycle gelas plastik dan gelas keramik. Yang ketiga, pemilihan tingkat gula. Untuk pemilihan tingkat gula ini kita ada 3, yaitu normal, less, dan no sugar. Ada market size atau besaran pasar. Market size pada usaha Sencafe adalah sebesar Rp32.402.400. Ini ada produk dari usaha Sencafe dan terdapat pilihan minuman yang kita jual, yaitu yang pertama ada kopi decaf, yang kedua ada hazelnut latte, yang ketiga ada vanilla latte, yang keempat ada butterscotch, yang kelima ada kopi gula aren, yang keenam ada red velvet, yang ketujuh ada coklat, yang terakhir ada green tea. Ada model bisnis. Usaha ini memerlukan dana dari modal pribadi dan kreditor sebesar Rp100.500.000 dan dari investor sebesar Rp100.000.000. Dana ini dialokasikan untuk perlengkapan dan peralatan kafe serta biaya operasional. Di sini ada rencana pemasaran. Sencafe menggunakan yang pertama ada bazar dan event sebesar 10% untuk pemasaran. Yang kedua ada Instagram sebesar 15% untuk pemasaran. Yang ketiga ada Facebook sebesar 5% untuk pemasaran. Yang keempat ada kafe atau tokonya sendiri yaitu sebesar 40% untuk pemasaran. Yang terakhir ada e-commerce sebesar 30% untuk pemasaran. Di sini ada competitive analysis atau analisis kompetitor, yaitu antara Sencafe dengan kedai decaf. Untuk Sencafe ada 3. Yang pertama, menggunakan kopi decaf sehingga mengurangi kafein dalam kopi. Yang kedua, ada pelanggan dapat mengatur tingkat gula sendiri. Yang ketiga, menggunakan gelas recycle sehingga mengurangi pencemaran limbah. Dan untuk kopi decafnya itu ada 4. Yang pertama, kurangnya varian menu. Yang kedua, takaran gula tidak diatur. Yang ketiga, ada tempat yang kurang nyaman. Dan terakhir, menggunakan gelas plastik sehingga menambah limbah yang ada. Di sini ada manajemen tim yang terdiri dari yang pertama ada Putri Islami Balkisia sebagai pendiri dan CEO, yang kedua ada Oktasari Widyaningtia sebagai kepala bagian keuangan, yang ketiga ada Dies Julfa Labiba sebagai kepala bagian pemasaran, yang terakhir ada Nur Fadila sebagai kepala bagian sumber daya manusia. Dan di sini ada deskripsi usaha Sencafe. Pada deskripsi usaha terdapat surat perizinan berusaha dan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KLBI. Dan terakhir ada model keuangan. Model keuangan di sini untuk Sencafe ada 2, yaitu laporan laba rugi dan laporan arus kas yang telah kita susun. Dan untuk laporan laba rugi dalam periode Desember 2020 sebesar Rp3.253.750. Dan yang kedua, laporan arus kas dalam periode 2020 terdapat kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp13.801. Selesai sudah saya memaparkan pitch deck dari usaha kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga mendapatkan pengetahuan yang telah kelompok kami buat. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.